meminta izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu yang mana Dr. Yeni Karneli MPD Cons. Alamat email yenikarneli@vip.unp.ac.id. Aktivitas beliau saat ini sebagai Ketua Prodi PPK Pendidikan Profesi Konselor di VIP Universitas Negeri Padang. Yang kedua, yaitu dosen jurusan bimbingan konseling di strata 1, strata 2, dan strata 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang berikutnya, beliau juga sebagai owner Yayasan Konseling Keluarga Indonesia. Oke, demikian seputar data pribadi beliau. Bila ada yang memerlukan kontak beliau, boleh diakses di 0812 6707 0007. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pemateri kita berikutnya, yaitu Dr. Yeni Karneli MPD Cons. Kepada Ibu Dr. Yeni Karneli MPD Cons, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran di sana ya? Perbu. Dengar ya? Perbu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU Medan, Bapak Dr. Amiruddin Siahaan MPD, kemudian Ibu Kaprodi BKPI FITK UNSU Medan, Ibu Ira yang saya hormati, Ibu Sekretaris Prodi, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Ibu Musliati itu adalah teman seperguruan saya waktu kuliah, Ibu Ira. Kami sama-sama. Teman satu kelas. Iya, teman satu kelas. Nggak tahu lah gimana Bu Ira kok ngambil kami satu kelas dan tampil bersama berdua di sini. Termasuk salam hormat saya untuk narasumber Pak Tarmizi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru bimbingan konseling dan konselor seluruh Indonesia, karena saya dengar ada dari seluruh Indonesia yang ikut mendaftar juga, dan termasuk saya juga menyuruh mendaftar mahasiswa-mahasiswa saya. Dan teristimewa untuk anak-anak semuanya, para mahasiswa, calon konselor hebat. Senang bertemu dengan Anda semua, senang bertemu dengan Bapak Ibu, calon konselor hebat di era pandemi COVID-19. Terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana webinar virtual Stadium General pelaksanaan layanan BK pada masa pandemi COVID. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah memfasilitasi saya, sehingga saya bisa sukses tampil. Semoga kita bisa sukses tampil pada hari ini. Panitia, moderator yang sudah memperkenalkan saya sangat-sangat dalam sekali. Dan saya tidak tahu kita tampil dalam durasi berapa menit ini, Pak. Halo? Ya, Bu. Kita tampil durasinya? Durasinya 30 menit, Bu. Oh, 30 menit. Ya, takutnya nanti waktunya Bu Muslihati nanti terambil oleh saya, makanya ditanya ya. Nanti kalau waktunya sudah habis, tolong Bapak beritahu ke saya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk memiliki moto pada hari ini. Suasana hati positif akan menambah kekebalan tubuh kita atau imun tubuh kita. Nah, untuk itu, mulailah hari ini singkirkan semua informasi-informasi sampah, informasi-informasi yang tidak bermanfaat untuk diri kita, informasi yang membuat diri kita cemas. Bapak Ibu, ketika kecemasan kita memuncak, kita stres, suasana hati kita tidak nyaman, dan akhirnya kita memiliki imun tubuh yang rendah. Ketika kita memiliki imun tubuh yang rendah, dan akhirnya Bapak Ibu akan terserang oleh penyakit. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Penyakit-penyakit yang akan menyerang tubuh kita antara lain adalah kecemasan.
Tadi Ibu Ira sudah banyak sekali membahas tentang apa COVID-19, bagaimana dampaknya terhadap kita, sehingga Bu Ira saya mengambil inti tadi pembelajaran daring itu menjadikan dating gitu ya, dari pembelajaran daring menjadikan apa tadi dating ya, darah tinggi gitu ya. Nah itu semua karena kecemasan-kecemasan yang memuncak. Nah pada kesempatan ini kita akan sharing bersama dengan konselor dan guru BK hebat seluruh Indonesia, Ananda semuanya, teman-teman mahasiswa jurusan BKI, untuk bagaimana kita membantu melaksanakan pelayanan-pelayanan konseling di era COVID-19 ini. Bagaimana pelaksananya? Tadi Ibu Ira sudah meninjau, ada yang online, ada yang offline. Nah, dari yang dua besar, kelompok besar yang disebut oleh Ibu Ira tadi, saya hanya akan menggunakan secuil saja pendekatan konseling yang sudah kita obok-obok selama ini, yang sudah kita pahami selama ini, pendekatan konseling dengan yang dibingkai oleh modifikasi kognitif perilaku, tetapi pada hari ini kita modifikasi dia menjadi konseling yang kreatif dan inovatif. Sebab ketika kita tetap saja memakai konseling-konseling yang biasa, sepertinya siswa kita kurang tertarik untuk melakukan konseling dengan kita. Sebelum kita menggunakan dan mengimplementasikan pendekatan konseling kreatif inovatif tadi yang kita bingkai dengan modifikasi kognitif perilaku, tentu terlebih dahulu kita pahami dulu persoalan apa yang bisa dibahas atau persoalan apa yang bisa ditangani dengan menggunakan konseling itu. Jadi tidak semua pendekatan konseling bisa kita pakai untuk mengentaskan, untuk menterapi masalah-masalah klien kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, para mahasiswa yang saya hormati, konseling itu bisa digunakan untuk masalah yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi konseling kreatif yang saya sebut dengan keren MKP, yaitu konseling kreatif dan inovatif yang berbasis kognitif perilaku, itu digunakan untuk masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan mental, termasuk kecemasan, stres, panik, dan lain-lain. Nah, kali ini kita bersama akan mencobakan terhadap persoalan kecemasan yang pada umumnya dialami oleh masyarakat pada saat ini akibat dari COVID-19. Nah, untuk pembahasan akan kita mulai pemahaman kita tentang COVID-19 yang membuat banyak orang menjadi cemas. Kenapa orang cemas pada hari ini? Karena tadi sudah disebut oleh Bu Ira, karena berkaitan dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang menjadi dating, berkaitan dengan learning from home. Merosotnya ekonomi, masalah moral, dan masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, semua persoalan-persoalan ini akan meningkat dan itu membuat orang cemas. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, pembahasan kita kali ini akan lebih kita stressingkan kepada pemahaman tentang COVID-19, bagaimana pemahaman perilaku orang akibat kecemasan akibat dari COVID-19, karena yang akan kita ubah itu adalah perilaku. Jadi ketika Bapak Ibu akan mempergunakan kred MKP atau konseling kreatif yang berbasis yang berbasis kognitif perilaku, itu kita harus paham dulu perilaku apa yang akan kita ubah. Nah, perilaku akibat dari kecemasan. Kenapa kita perlu memakai kred MKP ini? Tadi saya sudah katakan karena dengan konseling-konseling biasa, konseling-konseling yang konvensional, sepertinya klien-klien kita tidak tertarik untuk membahas itu. Nah, pentingnya kred MKP untuk mereduksi kecemasan akibat COVID-19 dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan kred MKP itu dalam mereduksi kecemasan akibat COVID-19. Saya pikir itu yang akan kita bahas, dan ketika kita sudah bisa mengimplementasikan, jadi keren itu adalah semacam konseling yang di dalamnya inovatif, di dalamnya kreatif. Jadi itu konseling yang menuntut kreativitas dari konselornya, tetapi basisnya adalah kognitif behavioral.
Jadi itu yang disebut dengan keren NKP. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya saya sama dengan prinsip dengan siapa yang disebut oleh Bu Ira tadi. Kita tidak akan membahas apa, mengapa, dan bagaimana penyebaran wabah pandemi COVID-19. Tetapi kita perlu paham saat ini dari sudut pandang psikologis bahwa pandemi COVID-19 itu akan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan, akan menimbulkan rasa panik yang berakibat perilaku yang tidak normal. Jadi akan muncul perilaku-perilaku yang tidak normal atau perilaku-perilaku yang maladaptif di tengah masyarakat. Nah, perilaku-perilaku yang maladaptif ini yang akan kita coba kita bantu dengan menggunakan keren MKP. Oke, saya yakin semua kita itu sudah tahu bahwa pada akhir tahun 2019 kemarin sampai akhir pula 2020 saat ini, dunia kesehatan itu dihebohkan dengan merebaknya sebuah virus yang sangat misterius di dunia ini. Belakangan dia dikenal dengan virus coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya. Nah, kenapa saya menceritakan ini kepada Anda semua, kepada Bapak, Ibu, dan para mahasiswa? Karena untuk menggunakan konseling, Ibu Bapak harus melihat dulu akar persoalan kecemasan itu. Ketika kecemasan itu disebabkan oleh perilaku yang salah, maka nanti baru kita bisa mengubah perilaku yang salah itu melalui keren NKP atau konseling kreatif, inovatif yang berbasis kognitif perilaku. Tetapi ketika kecemasan itu disebabkan oleh perilaku-perilaku yang irasional belief atau perilaku-perilaku yang lain, maka kita tidak akan menggunakan ini. Jadi kuncinya kita melihat dulu, paham dulu akar persoalan apa yang menyebabkan orang cemas. Nah, makanya sepintas Ibu Bapak, para mahasiswa perlu memperhatikan sebenarnya kecemasan yang diakibatkan oleh virus corona itu seperti apa. Yang pasti kecemasan yang disebabkan oleh virus corona itu akan menimbulkan penyakit. Tadi Bapak Dekan juga sudah mengatakan bahwa virus corona itu bukan di kita saja, tapi itu sudah mendunia sehingga itu kita sebut dengan pandemi. Dunia yang sudah merebak di dunia. Nah, di Indonesia pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberi nama khusus untuk penyakit ini dengan COVID-19 ya. Dan lebih dari 100 negara yang terjangkit virus corona pada saat ini. Di Indonesia kasus COVID-19 itu dilaporkan pada awalnya adalah 2 Maret 2020. Nah, sekarang kenapa kita punya wawasan, punya keterampilan? Karena wawasan pengetahuan Ibu Bapak tentang virus corona itu yang menjadi inti di dalam memberikan terapi-terapi perubahan perilaku nantinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ketika orang cemas misalnya, cemas karena virus corona, maka Ibu Bapak harus tahu dulu bagaimana sih penularannya, sehingga nanti ketika ada klien-klien yang cemas untuk pergi keluar rumah misalnya, cemas untuk berhubungan dengan orang lain misalnya, Bapak Ibu atau Anda semua sudah tahu bahwa penularannya ada beberapa hal. Misalnya melalui udara, bisa melalui bersin dan batuk, kontak fisik langsung, misalnya melalui sentuhan, berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi virus, lalu menyentuh mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan. Nah, ini menjadi menjadi bahan untuk kita ketika kita konseling nanti. Kalau ada klien-klien yang cemas, ini akan kita beritahu kepada klien kita. Nah, kita pahami penularannya, yang barangkali materi ini menjadi wawasan pengetahuan kita yang nanti membantu klien kita yang takut, membantu klien kita yang cemas, takut tertular COVID-19. Nah, masalah-masalah yang muncul dari COVID-19 itu, virus corona itu di samping dapat menyebabkan secara fisik, dapat juga mengakibatkan secara mental. Jadi 2 akibat yang akan muncul dari virus COVID-19 ini,
akibat secara fisik dan akibat secara mental. Saya pikir Bapak Ibu dan Ananda semua tidak akan melihat, tidak akan mengkaji bagaimana penyembuhan secara fisik, tetapi kita akan mengkaji bagaimana terapi-terapi yang bisa kita berikan secara mental. Nah, orang sakit yang terkena COVID-19 itu memiliki kecemasan yang sangat tinggi misalnya tentang hasil perawatan yang lambat oleh dokter. Ketika kita terkena COVID-19, itu banyak orang, kalau kita tidak pergi ke rumah sakit rujukan, itu dokter-dokternya banyak yang takut untuk ketemu dengan kita. Ketika dia takut ketemu dengan kita, itu membuat kecemasan kita semakin meningkat dan pada akhirnya imun kita menjadi rendah. Itu orang yang sakit. Nah, orang yang tidak sakit, mereka akan cemas, takut terinfeksi. Nah, untuk itu, pasti persoalan itu akan berkisar seperti itu. Jadi nanti kecemasan tentang COVID-19 itu akan berdampak terhadap belajar, akan berdampak terhadap ekonomi, akan berdampak terhadap moral. Jadi intinya adalah kecemasan terhadap COVID-19. Nah, sekarang kecemasan-kecemasan itu yang akan Anda lihat, yang akan Bapak Ibu lihat ketika dia bersumber dari pemikiran yang tidak betul, dari pikiran yang salah, maka baru nanti terapinya bisa kognitif behavioral yang kita kreatifkan. Kecemasan itu sebenarnya merupakan gejala mental. Setiap orang mengalami kecemasan dengan tingkat yang berbeda-beda. Kecemasan itu adalah perasaan khawatir, perasaan takut, yang dia bersifat menyebar, kabur, tidak menyenangkan, dan itu berhubungan dengan perilaku-perilaku yang salah suai atau perilaku-perilaku yang maladaptif. Nah, pikiran kita sering dikuasai oleh kecemasan seperti gangguan panik atau gangguan kecemasan lainnya yang sering mengakibatkan pola pikir tertentu dan perilaku yang mungkin menghambat kehidupan efektif sehari-hari. Jadi di dalam proses konseling tolong dilihat, ada betul-betul dijajaki klien kita itu sebenarnya kecemasannya itu apakah memang kecemasan yang disebabkan oleh berpikirnya. Sebab pikiran-pikiran kita itu sering dikuasai oleh kecemasan-kecemasan yang selalu mengganggu. Reaksi kecemasan itu mempengaruhi suasana hati kita. Jadi ketika kita berpikir salah, kecemasannya tinggi, maka semua itu akan mempengaruhi hati kita, motivasi, dan perilaku kita. Kecemasan itu akan terlihat dalam 3 reaksi, yaitu emosional, kognitif, dan perilaku. Jadi tolong lihat, kalau memang iya kecemasan yang akan kita bantu itu akibat dari suasana hati yang tidak bagus, emosional yang tidak bagus, dan mempengaruhi kognitif, dan akhirnya berakibat kepada perilaku yang salah, baru Bapak Ibu atau Ananda semua bisa memakaikan keren NKP. Tetapi ketika dia tidak bersumber dari kognitifnya yang salah, maka kita tidak bisa memakaikan keren MKP. Oke? Ketika rasa nyaman itu mempengaruhi perasaan, dan perasaan akan mengakibatkan proses berpikir kita yang keliru. Jadi ketika kita mau memakaikan keren NKP itu tetap intinya pikiran kita itu menjadi fokus. Pikiran kita memang akan selalu fokus akan hal-hal terburuk yang memancing kita untuk melakukan apapun agar dapat bertahan hidup. Nah, untuk itu, jangan selalu dengarkan pikiran kita. Itu kepada klien-klien. Terkadang pikiran kita tuh justru membawa kita bukan kepada realitas sebenarnya. Kita sering perlu menyadari bahwa cerita yang diceritakan oleh pikiran kita itu bukan kenyataan. Nah, untuk itu kita perlu mengendalikan pikiran. Jadi keren MKP ini nanti tujuannya adalah untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang salah.
Ketika pikiran-pikiran yang salah bisa kita kendalikan, maka emosional kita juga bisa kita kendalikan dengan baik. Ketika emosional kita bisa kita kendalikan, maka perilaku kita akan bisa kita ubah. Makanya keren NKP itu bagaimana mengubah perilaku dengan mengendalikan pikiran dan mengendalikan perasaan dengan lebih baik terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Nah, persoalan kali ini kita tampilkan adalah tentang kecemasan. Berpikir sehat dan tidak cemas bisa mendukung atau melawan wabah virus corona di samping berperilaku hidup bersih dan sehat serta disiplin. Jadi kalau ada klien-klien Bapak Ibu, klien Ananda nanti yang ketemu dengan Ananda adalah klien-klien yang cemas, klien-klien yang takut, klien-klien yang panik, maka yang perlu dikendalikan itu terlebih dulu adalah pikirannya. Karena sering pikiran-pikiran itu yang membuat cemasnya, rasa nyamannya semakin menjadi-jadi. Ketika pikirannya tidak bagus, maka akan mempengaruhi perasaan dan perasaan akan mempengaruhi perilaku. Nah, untuk mereka-mereka yang bermasalah seperti ini, mereka perlu kita bantu. Sebelum Bapak dan Ibu melakukan konseling, sebelum Ananda melakukan konseling, Ananda perlu memahami kecemasan itu sendiri, apa itu kecemasan, faktor yang menyebabkan kecemasan, dampak yang ditimbulkan oleh kecemasan itu terhadap perilaku, pikiran, maupun terhadap perilaku kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, kita mengenal banyak sekali teori konseling, ya kan? Minimal Bapak dan Ibu mengenal 91 atau 10 teori konseling. Itu teori-teori besar ya, mulai dari teori psikoanalitik sampai kepada teori-teori behavioristik. Nah, teori-teori seperti itu dia tidak cocok untuk semua masalah. Untuk itu perlu kita kaji betul apa yang menjadi penyebab akar persoalan dari masalah itu. Pelayanan bimbingan dan konseling perlu memperhatikan kesejatian manusia, memuliakan kesejatian manusia, dan memuliakan kemanusiaan. Itu kan ada tuh di dalam Undang-Undang Pendidikan kan? Itu kan isi inti dari Undang-Undang Pendidikan. Nah, untuk itu guru BK, konselor perlu membantu mereka yang bermasalah, mensupport mereka, namun seringkali mereka yang bermasalah itu tidak menyadari bahwa mereka bermasalah. Jadi banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dia sedang bermasalah dan tidak mau terlibat dalam konseling biasa. Dia tidak sadar bahwa dia bermasalah dan dia tidak mau terlibat dalam konseling. Nah, untuk itu guru bimbingan konseling, konselor melakukan inovasi konseling. Jadi banyak orang-orang yang bermasalah itu sebenarnya dia merasakan tidak bermasalah, padahal dia bermasalah. Nah, ketika orang-orang seperti itu, bagaimana kita menyadarkan dia punya masalah? Untuk itu perlu kita menggunakan inovasi konseling. Sebagai contoh, misalnya ada klien yang akan menghadiri pertemuan besok. Dia mau apa? Tetapi dia cemas kalau dia akan pergi ke tempat pertemuan itu, dia takut terpapar oleh COVID. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh klien. Klien bisa mengatakan kepada dirinya, bagaimana kalau saya besok pergi menghadiri pertemuan itu dan saya terpapar oleh COVID? Ketika saya terpapar oleh COVID, tentu saya akan malu dengan banyak orang. Jadi untuk itu lebih baik saya nelpon saja ke dosen saya. Besok saya tidak akan bertemu. Dan akhirnya keesokan harinya klien itu tidak masuk kelas dan dia menghindari pertemuan dengan dosennya. Kenapa? Karena dia takut COVID. Dan dia kan tidak menyadari kan bahwa dia bermasalah. Sebenarnya dia bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Karena sudah menghindari pertemuan itu. Nah, bagaimana jika Anda mampu mengubah pikiran itu? Itu yang konseling yang keren MKP itu ya. Bagaimana kita mampu mengubah pikiran bahwa Anda besok harus menghadiri pertemuan dan tidak menghindarinya. Nah, untuk itu membantu klien seperti ini perlu menggunakan keren MKP.
Nanti kalau punya waktu, masih banyak waktu, kita akan mencobakan nanti sehingga bagaimana kita mengubah perilaku orang dari pikiran-pikirannya yang dia tidak bisa melakukan, tetapi sebenarnya dia bisa melakukan. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan itu adalah keren NKP tadi. Percayalah bahwa kita bisa melawan COVID bila kita berpikir sehat. Nah, kan seharusnya kan seperti itu kan? Dia datang ke pertemuan dan dia punya pikiran, saya bisa datang ke pertemuan dan saya akan melawan COVID. Nah, bagaimana caranya dia melawan COVID? Materinya materi-materi yang di awal tadi. Oke. Jadi intinya ketika kita mau menggunakan keren NKP itu, kita akan mengubah pikiran dan perilaku, termasuk menghindari perilaku dan respon-respon panik. Nah, Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya, revolusi industri 4.0 itu plus era pandemi COVID-19 dibutuhkan inovasi dan kreativitas guru BK. Kreativitas konselor yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik di era milenium dan di era COVID-19. Konselor yang kreatif, konselor yang inovatif dan menyenangkan itu akan menjadikan proses konseling kita hidup. Proses konseling kita akan berkembang, dinamis, dan menyenangkan bagi pihak yang kita layani, sehingga akan menimbulkan kepercayaan publik kepada kita. Nah, modifikasi perilaku adalah intervensi psikososial yang bertujuan meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kesehatan psikologis. Nah, awalnya teori ini dirancang untuk mengobati orang-orang yang depresi. Modifikasi kognitif berperilaku itu dia berfokus kepada bagaimana kita menantang, mengubah distorsi-distorsi kognitif yang tidak membantu, seperti tidak mau tadi ke dalam pertemuan ya, tidak mau mengikuti pertemuan dengan dosen pembimbing misalnya karena takut COVID. Itu yang akan kita bantu mengubah distorsi yang seperti itu, mengubah distorsi kognitif, misalnya pikiran, keyakinan dia, sikap dia, dan perilaku, sehingga kita mampu meningkatkan regulasi emosional dan mengembangkan strategi mengatasi pribadi yang menargetkan masalah-masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi pendekatan konseling kognitif ini memfokuskan pikiran, asumsi, dan kepercayaan yang memfasilitasi individu belajar mengenal dan mengubah kesalahan-kesalahannya. Jadi intinya ketika kita menggunakan ini, mengubah memodifikasi perilaku klien-klien kita, dia akan mengenal kesalahan-kesalahan dia. Sehingga ketika dia mengenal kesalahannya, besok dia akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi artinya ketika kita mampu menggunakan modifikasi kognitif perilaku, maka klien kita akan bisa membelajarkan diri sendiri dan pada akhirnya mereka akan bisa mandiri. Pendekatan konseling perilaku itu membangun hubungan antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Oke, Bapak, untuk yang terakhir ini, bagaimana kita melaksanakan konseling itu? Ketika pikiran negatif kita bisa kita kendalikan dengan baik, maka kita sulit untuk mengontrol respon perilaku terhadap situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dengan keren NKP itu dapat kita kembali mengontrol. Kan begitu di awal tadi ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada 3 tahap. Pertama adalah observasi diri. Jadi bagaimana tahapan-tahapan konseling itu banyak ya. Ketika Bapak Ibu memakaikan konseling yang ekletik itu tahapannya 5. Ketika Ibu Bapak memakaikan konselingnya yang Elis punya irrational belief itu tahapannya 5 juga. Ketika kita memakai tahapan Mekenbon dia punya 3. Karkov dia punya 3 juga. Nah, konseling kreatif inovatif ini yang dimodifikasi kognitif perilaku atau yang saya sebut dengan keren MKP ini itu saya ambil dari teorinya Mekenbon. Nah, Mekenbon itu memiliki 3 tahap saja dalam pelaksanaan konseling. Jadi konselingnya sangat brief, konselingnya sesinya begitu pendek, dia hanya 3 punya tahapan konseling. Pertama, melakukan
observasi diri. Jadi pengamatan diri. Tadi di awal saya katakan bahwa banyak orang-orang yang bermasalah merasa dirinya tidak bermasalah. Nah, jadi kata Mekembon pada hari ini, bagaimana kita melakukan observasi diri, klien itu melakukan pengamatan diri sehingga pada akhirnya klien menyadari bahwa dia bermasalah. Nah, untuk itu klien diajak untuk mendengarkan secara tepat dialog internalnya dia. Bicara dengan diri sendiri, mengamati perilakunya sendiri, dan klien diajak untuk menyadari setiap pernyataan-pernyataan negatif dalam dirinya. Yang sebenarnya pernyataan negatif itu berkontribusi terhadap kecemasan. Sama dengan tadi, saya cemas tidak bisa pergi mengikuti pertemuan dengan dosen pembimbing. Kenapa saya cemas? Karena saya takut tertular COVID-19. Akhirnya ditelepon dengan bermacam-macam alasan. Nah, setelah dia telepon dan akhirnya kan besok harinya dia tidak datang. Nah, ketika dia tidak datang, padahal orang melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing atau melakukan kuliah atau melakukan apa dengan dosen pembimbing, itu adalah sebuah masalah. Nah, ini yang diajak klien untuk menyadari, melakukan observasi diri. Sebenarnya klien tidak menyadari bahwa itu adalah masalah. Nah, observasi diri atau pengamatan diri itu misalnya, apakah Anda memberitahu diri Anda pesan-pesan negatif? Sepertinya orang tidak menyukai saya. Konselor membantu klien menjadi lebih sadar penyataan diri negatifnya, mungkin dengan cara menuliskan apa-apa yang dia rasakan. Tahap kedua itu adalah tahap memulai self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Nah, setelah klien mengenali percakapan dirinya yang negatif-negatif tadi, klien dapat memulai mengubahnya dengan melakukan restrukturisasi kognitif. Klien menangkap bahwa dalam dirinya ada pola-pola negatif yang perlu diperbaiki. Dan tahap yang ketiga, klien diberi keterampilan-keterampilan baru dalam rangka mengubah perilakunya. Oke, saya pikir seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yeni Karneli Epenikom. Nanti akan kita adakan kegiatan sesi tanya jawab kepada para peserta. Peserta boleh mengirimkan chat